Dimanapun adik-adik berada, kita tetap memuji Tuhan dengan semangat ya. Oke? Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya duduk manis. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kesehatan, untuk pernafasan yang sangat sungguh luar biasa yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kau juga berkati teman-teman kami dimanapun teman-teman kami berada. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, kalau kamu udah semua itu bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan Yesus. Nah, ini lagunya kita pujiannya itu bergerak. Jadi kita semuanya harus menari ya. Kita menari buat Tuhan. Oke adik-adik, silakan sama main musik. Musik. Jalan serta Yesus. Adik-adik kita tepuk tangan ya. Kita katakan jalan serta Yesus. Main dari kanan, oke? Kanan. Jalan serta Yesus. Kiri. Jalan sertanya setiap hari. Ke kanan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Ke kiri. Jalan sertanya setiap hari. Kanan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selama. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selama. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Ke kiri. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Jalan dalam suka, kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik sudah tepuk tangan ya. Beri selamat Tuhan Yesus. Yeay. Sekarang aku mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Adik-adik pasti punya sahabat kan ya? Punya teman dekat kan? Nah, sekarang aku mau kenalin nih sahabat kita itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya dia nanya, siapa sahabat kamu? Sahabat aku Tuhan Yesus. Kita main lagu Jesus is my best friend. Musik. Kita nari lagi ya. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend.
panggil, Yesus ku undang. Adik-adik siapkan hatinya. Tidak ada lagi yang kanan yang kiri. Semuanya tutup matanya. Duduk yang manis. Kita katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini lagi Tuhan memberkati kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ataupun anak-anak yang ada di rumah. Segala kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Senang sekali Katiar bertemu kembali dengan adik-adik. Sekalipun Katiar di gereja, adik-adik ada di rumah. Ya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, di gunung apa Tuhan bertemu dengan Musa dan bangsa Israel? Iya, di gunung Sinai. Nah, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Keluaran pasal 20. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-20 saja. Ya, firman Tuhan hari ini belajar tentang masih lanjutan minggu lalu. Waktu minggu lalu Tuhan bertemu dengan bangsa Israel di Gunung Sinai. Ada yang mau Tuhan sampaikan untuk bangsa Israel. Ternyata Tuhan mau menyampaikan kepada orang-orang Israel mengenai firman Tuhan. Ya, apa ya? Adik-adik tahu tidak? Ada 10 firman yang Tuhan sampaikan untuk orang-orang Israel. Kita akan belajar satu persatu. Ada berapa firman Tuhannya? Ada 10. Ya, 10 firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Firmannya yang pertama. Yuk, sama-sama diingat ya. Yang pertama, firman Tuhannya adalah jangan ada Allah lain. Artinya apa? Kita tidak boleh berdoa, kita tidak boleh percaya kepada Allah yang lain, Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Lalu firman Tuhan yang kedua adalah jangan menyembah patung. Kenapa nggak boleh menyembah patung? Karena apa? Patung itu buatan manusia. Sementara kita ini buatan Tuhan. Yang harus kita sembah adalah Tuhan Yesus. Ingat, yang pertama jangan ada Allah lain. Yang kedua jangan menyembah patung. Lalu yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita jatuh kita langsung bilang Tuhan Yesus. Ketika kita keseleo Tuhan Yesus. Tidak boleh jadi permainan nama Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus yang ketiga. Lalu yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Atau kalau sekarang kita tuh hari Minggu, hari di mana semua orang percaya harus beribadah. Tapi kan sekarang nggak bisa ibadah di gereja. Benar, kita beribadah di rumah. Baik adik-adik ataupun kakak, bahkan orang tua yang lain ibadahnya di rumah. Tidak apa-apa. Yang penting ketika adik-adik ingat, oh iya, hari ini hari Minggu. Apa yang harus kita lakukan pertama adalah ibadah. Boleh nggak pergi jalan-jalan dulu, Kak? Ingat, ibadah. Nanti setelah ibadah, baru deh kita pergi jalan-jalan. Itu firman Tuhan yang keempat. Lalu yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Pasti semua adik-adik mau diberkati. Ingat hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Tapi mama saya cerewet, Kak. Coba kalian pikir, kenapa mama kita cerewet? Pasti gara-gara adik-adik atau Katiar atau yang lain-lain tidak taat. Coba kalau satu kali orang tua kita bilang, terus kita taat, kita nurut, pasti mama atau papa kita tidak akan cerewet. Iya kan? Iya. Nah ingat, menghormati orang tua salah satunya adalah taat. Dengar-dengaran dengan mereka. Itu hukum yang kelima. Ingat ya, ada 10. Kita belajar 5. Lalu yang keenam, apa hukum Tuhan yang keenam? Jangan membunuh. Saya nggak pernah membunuh, Kak. Ingat, firman Tuhan bilang, ketika kita membenci saudaramu atau membenci orang lain, kamu sudah membunuh dia. Apa pesannya? Tidak boleh membenci orang lain. Itu sudah membunuh. Itu firman Tuhan yang keenam. Lalu yang ketujuh, jangan berzina, yaitu melakukan yang tidak setia.
Jadi harus setia. Setia sama Tuhan, setia sama orang lain juga, setia sama mama papa. Ingat, harus setia. Lalu yang ke-8, jangan mencuri. Ingat, kalau kita pernah ngambil sesuatu punya teman kita, atau kita pernah kebawa pensil teman kita dari sekolah dulu, penghapusnya, kalau kalian ingat, Tuhan ingatkan, kembalikan. Ya, jangan mencuri. Lalu yang berikutnya, jangan bersaksi dusta. Apa artinya? Berarti berbohong. Jangan bohong. Nanti temennya tanya, kamu sudah makan belum? Belum. Padahal tadi di rumah udah makan. Itu namanya bohong. Misalnya mamanya baru pulang dari kerja, dari kantor. Kakak udah mandi belum? Sudah, mah. Padahal belum mandi. Dia berbohong hanya karena supaya jangan mamanya marah. Itu namanya berbohong. Jadi ingat firman Tuhan yang Tuhan ajarkan hari ini. Hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Atau dengan kata lain, berbohong. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini barang orang lain. Kalau teman kita punya sepeda baru, teman kita punya mainan baru, lalu kita jadinya jengkel, jadinya emosi, kesel. Abisnya si Anu punya sepeda baru, aku juga pengen. Lalu akhirnya marah-marah sama mamanya, maksa-maksa mamanya untuk beli. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya kita mengingini barang orang lain, sampai kita emosi, sampai kita marah-marah sama mama papa. Kalau adik-adik menginginkan sesuatu, merindukan sesuatu, yang pertama harus adik-adik lakukan adalah berdoa. Minta sama Tuhan. Supaya Tuhan berkati orang tua kita. Jadi apa yang kita rindukan, Tuhan kasih melalui orang tua kita. Nah, adik-adik, 10 firman Tuhan ini diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kita kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa ketika Tuhan bertemu dengan Nabi Musa di Gunung Sinai. Tapi juga firman Tuhan ini diberikan untuk kita semua, baik itu adik-adik maupun katiar. Untuk apa? Untuk kita lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan menggenapi semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi semua janjinya kepada kita. Ingat, Katiar akan ajarkan satu ayat hafalan. Dari Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Sekali lagi, Mazmur 40 ayatnya yang ke-9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Apa artinya ayat hafalan ini? Kita harus taruh firman Tuhan. Taruh firman Tuhan. Bagaimana cara menaruhnya? Kita harus rajin membaca Alkitab. Selain berdoa, kita juga harus tahu rajin membaca Alkitab. Supaya apa? Firman itu ada di dalam hati kita, dan firman itu akan mengingatkan kita. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik di rumah dan kakak tiar yang ada di sini agar kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi ingat, taruh firman Tuhan di dalam hati kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, secara khusus anak-anak yang ada di rumah. Tuhan menolong mereka, kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka. Segala sakit penyakit Tuhan hancurkan, tidak menjamah semua anak-anak kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami yang sekolah, sekalipun mereka bersekolah dari rumah. Biarlah sukacita, damai sejahtera, hikmat yang daripada Tuhan juga menjadi bagian milik mereka. Engkau memberkati kedua orang tua mereka dalam setiap pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Tuhan membuat semuanya berhasil, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan semua jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.